Bagaimana seorang yang sudah mengalami sakit karena kecelakaan, tidak mempunyai biaya, keluarganya pun susah untuk datang karena faktor ekonomi. Jadi secara manusiawi aja, spontanitas itu. Selamat sore, saya Fernando Stanggang dari Green Berita TV. Hari ini saya berada di Polres Samosir, tepatnya di unit Laka. Dan kita ingin bertemu dan berbincang dengan seorang polisi dari Satuan Lalu Lintas yang sangat peduli kepada sesama, membantu seorang polisi yang rela memberikan materinya, hatinya, dan waktunya untuk melayani sesama. Kita akan bertemu dengan Brigadir Kepala Heri Opung Sunggu, Kanit Laka Lantas Polres Samosir. Apa kabarnya hari ini, Pak Heri? Sehat, luar biasa. Ya, kita pengen ngobrol nih. Beberapa waktu yang lalu sangat viral. Saudara Heri sebagai petugas polisi yang dengan bersusah payah datang ke Rumah Sakit Umum Dairi. Ketika itu ada seorang warga yang meninggal dunia karena ditabrak, dan ternyata setelah dirawat meninggal dunia di Dairi, dan ternyata keluarga sangat kesulitan untuk biaya sama perawatan, bahkan tidak bisa menebus jenazah. Tetapi ketika itu kami dengar saudara Heri ini dengan spontanitas langsung mendahulukan uangnya untuk mengeluarkan jenazah tersebut untuk bisa dibawa ke keluarga. Ya, memang itu ya dasar pribadi kita, pasti rasa kemanusiaan. Bagaimana seorang yang sudah mengalami sakit karena kecelakaan, tidak mempunyai biaya, keluarganya pun susah untuk datang karena faktor ekonomi. Jadi secara manusiawi aja, spontanitas seperti itu, Pak. Apa ya kira-kira yang pesan keluarganya ketika itu kepada saudara Heri? Ya, yang pasti mereka berterima kasih atas segala upaya bantuan yang telah kami lakukan sejak awal sampai beliau itu kita hantarkan ke rumah duka. Ya, mereka mengucapkan terima kasih dan berharap semoga polisi semakin baik ke depan dan semakin jaya. Setelah itu kami dengar juga nih ada seorang anak remaja kecelakaan juga nih, dan ternyata setelah dia sembuh keluarganya kesulitan dalam hal pembiayaan perawatan dan lainnya. Ini ternyata kami dengar juga Bapak Heri Opung Sunggu ini memberikan hati untuk menolongnya. Jadi memang benar kemarin itu kita juga ada membantu, tetapi itu memang dasar kemanusiaan. Di mana pada saat itu si anak mengalami kecelakaan dengan supir truk. Sekitar bulan berapa itu? Itu sekitar bulan-bulan Oktober 2020 ya. 20. Jadi begitu orang tuanya datang ke Polres Samosir unit Laka dengan menangis. Jadi saya tanya, ada apa ibu? Anak saya kecelakaan, Pak. Sampai sekarang tidak sadarkan diri. Jadi kita terima laporannya, segera kita cek TKP, kita ke rumah sakit, kita lihat memang keadaan anak itu sudah kritis. Katanya harus dirujuk, dan kita sampaikan kepada rumah sakit segera dirujuk. Nanti untuk biaya karena dia kontra kendaraan itu nanti di cover oleh Jasara Harja. Kita hubungi Jasara Harja, kemudian dia dirujuk ke rumah sakit Siantar. Setelah di rumah sakit Siantar dia berobat, biaya yang dihabiskan sekitar 40 juta lebih. Nah, setelah itu
Dia selalu menelpon saya, Pak tolonglah bagaimana ini, hubungilah saya dengan pihak yang pemilik mobil. Ini ibunya atau anak korban? Ibunya, Oh. karena memang anaknya baru dioperasi, Iya. belum bisa pulih, Iya. artinya hanya masih duduk di kursi roda. Iya. Jadi kita upayakan untuk mediasi, kemudian mediasi ini mobil yang menabrak pun termasuk orang miskin juga. Nah, dapatlah disantuni sebesar 5 juta. Iya. Nah, sisanya sekitar 15 juta dia ada menjual sebagian perhiasannya, ada sebagian meminta Iya. dari keluarganya. Iya. Nah, setelah itu, setelah 1 bulan dia dirawat di rumah sakit Siantar, dia kembali ke Samosir. Iya. Nah, setelah kembali ke Samosir dapat masalah lagi. Ternyata tagihan di rumah sakit sebesar 3.500.000 belum dipotong oleh Jasara Harja. Oh, sebelum dia dirujuk ke Siantar itu ya? Sebelum dirujuk memang saya sampaikan, Iya. segera dirujuk saja kalau memang Iya. itu. Iya. Nanti biayanya di-cover sama Jasara Harja, nanti biaya di sini bisa dipotong biaya Jasara Harja. Iya. Nah, ternyata karena di sana banyak biaya, semua Jasara Harja di-cover ke sana sebesar 20 juta. Nah, tersisa 3.500.000 di rumah sakit. Dia kebingungan karena sudah menjual perhiasannya, sudah minta bantuan dari keluarganya, dari si korban, dari pemilik mobil juga sudah ada perdamaian sebesar 5 juta, jadi tidak mungkin lagi diminta-minta. Terakhir dia menangis, saya upayakan dari pihak pemilik mobil hanya bisa menambah 1 juta, dan sisanya karena rasa kemanusiaan, karena dia waktu kami periksa di rumahnya memang keadaan sulit. Dia mengontrak di rumah 4x4. Kemudian dia menangis, Pak kami beli beras saja pun susah. Dan saat itu kita berikan beras. Itu baru, ada apa masalah Pak, saya udah ketakutan. Saya ditelepon-telepon sama pihak rumah sakit Pangururan untuk segera membayar tagihan rumah Iya. sakit. Sementara Jasara Harja sudah digunakan waktu operasi di Iya. Siantar. Akhirnya ya pas kemarin itu ada rezeki, pas ada uang kita di kantung, kita ngomong dengan anggota, kita bayarkan langsung ke rumah sakit. Dah masalahnya selesai, baru 2 hari lagi dia datang ke ruangan kami mengucapkan terima kasih. Kemarin kita komunikasi 2 minggu yang lewat, anaknya sudah komunikasi, sudah bisa bekerja, beraktivitas seperti biasanya. Dan kemarin kita waktu dia sakit, kita sumbangkan 1 buah tongkat agar dia bisa beraktivitas. Ya. Nah, selain daripada itu, kami dengar juga nih ada pendeta tabrakan, ya kan? Kemudian ternyata Pak Eri juga merasa iba, kakinya patah katanya kan? Akhirnya merasa iba, Pak Pendeta itu pun Pak Eri bantu gitu. Boleh tahu ini pendeta mana dan gimana kejadiannya? Jadi beliau itu pendeta di satu gereja di Palipi. Pada saat pulang melayani di malam hari, dia mengalami kecelakaan, menabrak mobil parkir. Nah, setelah itu beliau dibawa ke rumah sakit, dan yang pertama disampaikan rumah sakit harus diamputasi. Ternyata setelah dirawat, dia hanya bisa dioperasi pasang pen. Dan sudah berhasil dipasang pen, dikendala di biaya juga. Nah, biaya yang bisa kita santuni melalui Jasara Harja dengan komunikasi dengan Jasara Harja hanya 20 juta. Sementara dia membutuhkan banyak biaya. Kemudian kita berusaha untuk membuka hati pemilik mobil. Walaupun kau merasa tidak bersalah, tetapi secara kemanusiaan coba kau lihat apa yang dialami oleh Bapak Pendeta itu. Itulah mediasi dilakukan ya. Mediasi. Jadi memang hampir 2 bulan kita mediasi tidak ketemu. Mungkin ya itulah namanya juga manusia, hatinya berbeda-beda. Terakhir saya sampaikan, kecelakaan ini tidak ada yang menginginkan, baik Amang Pendeta ini, baik Lae. Nah, ini sepeda motor kita sita, mobil kita sita. Sebenarnya saya juga tidak pengen seperti itu, tetapi saya harap dengan rasa kemanusiaan, santunan dari Lae, walaupun merasa tidak bersalah, itu akan menjadi berarti, akan menjadi berkat bagimu. Terakhir mereka berdamai, kemudian pihak pemilik mobil memberikan sedikit bantuan. Terakhir si pendeta merasa terbantu, dan kemudian mereka bertanya kepada saya, Pak, bagaimana masalah mobil dengan
sepeda motor berapa bayarnya? Oh, di sini tidak bayar. Nah, kita yang jelas Bapak Amang Pendeta dengan korban, dengan pemilik mobil sudah berdamai. Itu adalah pengadilan yang keadilan yang sesungguhnya. Bapak merasa adil, yang pemilik mobil merasa adil, itulah keadilan yang sebenarnya. Saya sampai seperti itu. Makanya mereka berterima kasih. Kemudian mereka membuat pernyataan permohonan tidak melanjutkan perkara ini ke kejaksaan. Kita berikan sepeda motornya. Saya koordinasi dengan pimpinan melalui Pak Kasat dan Kapolres. Ya sudah, kalau memang sudah berdamai, sudah dimediasi, tidak ada masalah, saya sudah langsung SP3 perkaranya dengan aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Jadi kecelakaan ini kan adalah tidak diinginkan, tidak diduga, dan tidak diharapkan. Jadi siapapun tidak menginginkan itu. Jadi yang pasti setiap kecelakaan itu pasti mengalami kerugian, baik secara materi, waktu, bahkan kesehatan sudah pasti. Nah, di saat mereka menderita seperti itu, dengan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, mereka merasa akan ada rasa semangat mereka untuk secepatnya pulih. Itu mungkin. Akhirnya dengan tanpa kita sadari bahwa masyarakat semakin percaya dan semakin bangga dengan lembaga kepolisian, terkhususnya lalu lintas ya. Nah, itu harapan kita, Pak. Tapi saya selaku manusia juga dipercayakan oleh negara melalui kepolisian untuk melayani masyarakat. Memang tidak semua masyarakat itu kita bisa buat bahagia. Semuanya ada tingkat kepuasan tersendiri. Sedangkan yang benar saja kita sampaikan belum tentu ada yang langsung menerima. Tetapi itu adalah ujian dan itu adalah tugas kami. Ternyata apa yang dilakukan Bribka Heri ini bukan hanya sampai di situ. Beliau juga punya rasa kepedulian dan tingkat toleransi yang luar biasa kepada agama lain, walaupun sebenarnya 90% masyarakat di Samosir adalah Protestan, tapi dia memberikan hati untuk melayani di masjid dan juga lainnya. Bahkan terakhir ini Saudara Heri juga melakukan sebuah kegiatan kemanusiaan dengan menolong orang yang tentu juga kesulitan karena pasca kecelakaan. Bisa dijelaskan dari mulai kegiatan toleransi di masjid dan juga terkait yang terakhir dengan pada pemuda yang kecelakaan tersebut. Bisa jelaskan Pak Heri? Tadi untuk yang di masjid kemarin memang saya ada memberikan sedikit rezeki di masjid karena saat ini Masjid Al-Hasanah Samosir ini sedang ada pembangunan. Ketepatan saya juga bergereja di samping masjid. Gereja saya di Gereja HKBP Kota samping masjid. Jadi kita rasa toleransi itu perlu. Dimana sebelumnya juga saya masa kecil saya tinggal di daerah Muslim. Jadi selama saya tinggal di daerah Muslim, saya tidak pernah ada gangguan untuk beribadah, bersekolah, bahkan untuk kegiatan sehari-hari bermain bersama dengan saudara-saudara saya Muslim tidak pernah ada gangguan. Nah, hal itu yang perlu kita tanamkan ketika saya berada di daerah yang memang Nasrani, ketika ada yang minoritas seperti teman-teman kita Muslim. Nah, ketika pada saat itu saya ada rezeki, ya kita berikan sedikit rezeki kita untuk pembangunan masjid agar rasa kebersamaan itu semakin tumbuh dan pembangunan baik secara kemanusiaan dan rasa toleransi bisa berjalan dengan baik. Memang benar kita baru-baru ini menyumbangkan becak, tapi tidak seluruhnya kita sumbangkan. Jadi ini kejadiannya sudah lama. Kejadiannya pada 13 Mei 2020 di mana ada kecelakaan antara becak motor dengan satu truk. Nah, ada juga Avanza yang ditabrak. Nah, kejadian ini memang tidak ada menimbulkan korban jiwa, tetapi materi lumayan kerugiannya. Jadi kemarin itu sempat lama kita mediasi tidak dapat titik temu. Ternyata si pemilik mobil tidak punya biaya untuk mengganti rugi semua biaya kerugian material tersebut. Bahkan supir yang membawa mobil tersebut yang notabene anggota pemilik mobil melarikan diri. Jadi singkat cerita
kita upayakan rasa berdamai. Kemudian pemilik mobil hanya mampu membantu biaya perdamaian sebesar 20 juta. Nah, karena kita melihat kerugian materi yang paling banyak adalah mobil Avanza, kita berikan 10 juta. Untuk becak motor memang tidak setimpal karena becak motornya rusak total, tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi kita bantu 10 juta. Nah, sementara pemilik mobil ini langsung ditarik leasing karena biaya untuk membayar kerugian materi itu sudah tidak ada mampu lagi. Iya. Kemudian kecelakaannya kan sudah lama. Jadi pembayaran bulanannya sudah menunggak 6 bulan. Nah, dari situ kita pun memaksakan kehendaknya pemilik becak, juga kita merasa kasihan kepada pemilik mobil karena dia kerugian materialnya paling banyak karena dia mengganti keseluruhannya. Bahkan dia rela mobilnya langsung ditarik sama leasing, kan mereka miris juga. Kemudian tukang becak selalu bertanya bagaimana ini, saya merasa belum adil seperti itu. Ya memang wajar. Becak yang harga 23 juta yang notabene pencariannya setiap hari harus hilang diganti dengan 10 juta. Kemudian dia bilang, saya tidak mau uang, saya mau barang saya kembali. Saya sampaikan kepada pemilik mobil, saya tidak punya uang lagi. Singkat cerita, ya udahlah, berapa uang bapak? 10 juta. Jadi saya dengan respon, dan ya memang awalnya kita ragu, apa sih mampu saya mengganti becaknya nanti. Nah, kemudian saya bilang, nanti kalau ada rezeki pak, kita upayakan mengganti. Tapi saya mau secepatnya, seperti itu. Ya. Sama siapa dibilang itu? Sama saya. Menjadi pelakunya, waduh. Jadi bagaimana, Amang? Saya majukan pun perkaranya ini, tersangkanya tidak ada. Sama-sama rugi. Maju pun ini, ponis pun nanti, apalah yang kita dapat pak? Apa yang Amang dapat? Saya bilang seperti itu. Saya nggak mau tahu. Saya penting saya pun becak saya harus ada. Karena saya pencarian saya hanya becak, saya nggak bisa bertani, istri saya pun tidak di sini, saya tinggal sendiri di sini semata wayan ya. Otomatis kita miris pula hati kita. Ketepatan tidak jauh dari rumah mertua rumahnya, waduh, ini bahaya juga. Karena Samosir ini kan daerah adat. Jangan-jangan nanti kita ke hutan Amora nggak dikasih pulang. Jadi itulah saya sampaikan, udahlah Amang, berdoa aja. Pasti ada rezeki. Amang bekerja, ya kalaupun tidak dapat mengumpulkan uang banyak, setidaknya untuk kehidupan sehari-hari bekerja sajalah dulu. Saya juga kalau ada rezeki akan saya ganti becak Amang. Kemudian ada uang 10 juta ini saya beri, dia tidak mau. Kupercayalah sama Pak Polisi, kupercayalah sama Pak Aritonang Opung Sungguh, uang 10 juta ini, tapi saya kumohon bagaimanapun becak itu, yang penting aku mau becak. Jadi hingga 3 bulan saya kumpul rezeki. Kemudian saya tanya, ada showroom markasi Hotang, ada nggak sepeda motor yang untuk becak? Ketepatan waktu itu ada, tahun 2017. Tetapi ada kendala ini bang. Kendalanya apa? Pernah jatuh, jadi seksinya lari. Harganya berapa? 10 juta. Jadi udah bisa perkiraan saya. Tapi saya pikir-pikir, kalau dia dipakai sebulan nggak bagus juga, untuk apa? Sama aja kita nggak ikhlas memberinya. Nah, yaudah yang lain aja cari dulu, saya bilang. Nah, 1 bulan kemudian dapat ada becak yang bagus tahun 2019. Ya, menurut saya barangnya bagus. Saya sampaikan kepada Amang Marojahan Malau, Amang ada sepeda motor, bagaimana kira-kira ini? Ya sudahlah, kalau menurut Amang yang terbaik, ya sudah. Tapi baknya saya tempah belum selesai ya. Ya nggak apa-apa Mang, tapi upayakanlah bulan 12 biar bisa saya mencari, karena bulan 12 itu sewa kami banyak. Di situ waktunya aku mencari karena banyak perantau yang datang. Seperti itu kita upayakan memang di samping kita mengumpul rezeki yang belum ada juga. Ya kemudian becaknya selesai di bulan 1 2021. Nah, memang kita sampaikan, Amang jangan kecewa, dan memang belum ada rezeki. Ya udahlah Pak, yang penting ada becak saya. Nah,
setelah itu, karena selama ini dia pun terakhir menarik becak dengan menyewa becak orang lain. Gitu. Jadi kita selalu monitor juga. Jadi inilah waktunya saya tanya tukang bengkel las yang membuat baknya sudah selesai. Kita tanya kereta sudah oke. Kemudian kita pasangkan becaknya, baru kita berikan kepada Bapak Marojahan Malau agar beliau bisa mencari nafkah untuk kebutuhannya sehari-hari. Baik, luar biasa ini Pak Airi Pungsunggu. Nah, jadi begitu banyak prestasi dan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan untuk baik para korban maupun masyarakat maupun dari sisi keagamaan ya. Nah, kami dengar Pak Eri juga karena aksi kemanusiaannya ini telah mendapatkan penghargaan dari beberapa elemen. Yang paling luar biasa dari Pak Kapolda langsung ya. Pak Kapolda langsung ketika berbuat aksi kemanusiaan di daerah itu. Kemudian juga kami dengar baru terakhir ini dapat juga penghargaan dari Ketua DPRD Samosir. Boleh diceritakan nih, gimana nih dapat penghargaan Kapolda dan penghargaan apa ketika itu didapatkan? Ya, kalau saya secara pribadi dengan anggota ya sangat-sangat bersyukur, tetapi kan itu menjadi beban bagi kita. Artinya kita harus semakin dituntut lebih profesional, lebih perfect. Artinya ketika kita salah akan menjadi sorotan bagi orang lain. Nah, cuman kita sangat bersyukur atas apresiasi yang dilakukan oleh pimpinan, terlebih dari elemen masyarakat yang dalam hal ini oleh Ketua DPRD atau DPRD Kabupaten Samosir. Ya, saya secara pribadi bangga. Namun secara tugas ini akan menjadi beban saya ke depan. Tetapi apapun itu, namanya juga kita bekerja, ya semampu kita akan kita upayakan yang terbaik. Ya, sesuai dengan arahan beliau, sangat berterima kasih kepada saya sudah menjadi polisi walaupun di kampung, ternyata bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar. Ya, apresiasi yang luar biasa saya sampaikan. Terima kasih Jenderal. Jadi saya secara pribadi ya harapan saya sehat-sehat, dan beliau bilang ya jadilah polisi yang melayani dengan masyarakat, karena kita adalah masyarakat, dan harapan kita polisi dan masyarakat itu sinergi, dan itulah yang paling saya ambil hikmah dari pertemuan dengan Bapak Kapolda. Harapannya mungkin terakhir kepada baik lembaga kepolisian maupun masyarakat. Harapannya saya selaku polisi yang notabene bertugas di Samosir, harapan saya diterima di masyarakat Samosir, dan saya juga tidak pernah luput dari kesalahan. Mungkin apabila ada kesalahan pasti dimaklumi karena saya adalah manusia, tetapi saya akan berupaya untuk berbuat yang terbaik bagi institusi saya, bagi masyarakat, dan harapan saya bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat dimanapun kami berada. Saya Fernando Tanggang untuk Green Duta TV. Horas.